Ya, jadi rekan-rekan, kita hari ini dilayani oleh Bapak Evangelis Yosef Budi Satria di depan. Ya, beliau datang dari Jakarta. Ya, beliau hadir di tempat kita ini melalui Pak Samuel, Wadir Pamopit, ya. Jadi hari ini melayani di sini, ya. Karena ada hal yang di luar dugaan kita tadi, ya. Harusnya sampai jam 7:30 selesai, tapi karena ada acara seperti tadi dadakan, akhirnya kita tertunda sampai hampir jam 9. Jadi gedung ini, ruangan ini jam 10 akan dipakai untuk seleksi SIPSS, ya, oleh SDM. Jadi kita memanfaatkan waktu yang ada, ya. Jadi tolong, mungkin ada rekan-rekan yang tidak tahu tempatnya. Tadi kita sempat di Humas, ternyata masih bisa sempat di sini. Ternyata ada lagi informasi mau dipakai, makanya kita segera. Jadi atas keterlambatan ini kami mohon maaf kepada Pak Yosef, ya. Ya, karena ini di luar dugaan kita, karena acara itu memang tadi sebelumnya nggak ada, ya, di dalam perencanaan di pejabat utama, makanya sampai terjadi seperti itu. Pak Waka juga agak gimana begitu, ya, gara-gara itu. Jadi rekan-rekan, untuk memulai acara ini kita saat teduh sejenak. Setelah itu kita serahkan acara ini ke Pak Yosef dan tim. Kita saat teduh mulai. Amin. Ya, kami serahkan waktu dan tempat ke Pak Yosef dan tim. Terima kasih. Shalom. Saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan. Bukan kuat gagah kami untuk hadir di sini, tapi kami percaya ada rencana yang indah Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Dan hari ini saya akan membawa bagaimana kuasa Tuhan itu bisa bekerja sehingga kita yang tadi tidak tahu menjadi tahu, ya, apa artinya itu. Tuhan itu luar biasa. Kadang kita itu terlalu cepat, ingin instan, maunya sekarang gitu, ya kan. Tapi Tuhan kalau bilang waktunya, ya kan, belum waktunya, kadang-kadang dipaksa. Sehingga dengan segala macam cara yang pakai aneh-aneh, mohon maaf ya, tapi kita percaya kalau kita di dalam Tuhan itu jangan sampai begitu, ya. Mari sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita naikkan satu pujian, Betapa Hatiku, ya. Terimalah Tuhan.
Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Selamat ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini kami berdoa agar Kau yang membawa firman, karena diriku sudah disalibkan, aku sudah mati, Kau yang berbicara. Biar isi hatimu yang Kau ingin utarakan di tempat ini, mereka mendengar menjadi pelaku firman, karena firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi setiap jalan-jalan semua orang yang mendengarkan tempat ini. Semua yang percaya sampai kepada firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Jadi pagi ini saya akan berbicara, ya. Kita percaya Tuhan itu adalah roh. Dia itu firman yang menjadi manusianya. Begitu pula malaikat-malaikat. Ya, kita tahu malaikat itu juga roh. Bahkan roh jahat juga roh. Amin. Tuhan menyampaikan sabdanya, firman-Nya pasti pada manusia. Amin. Begitu pula roh jahat. Dia melakukan kejahatan, dia juga pada manusia. Betul? Sadar tidak sadar, musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi roh jahat juga dan penghubung jahat juga. Sering kali, mohon maaf, ya, tanpa kita sadari, kejahatan itu bisa ada karena manusia itu cinta akan uang. Betul? Perhatikan, demi uang dia berani, dia rela mengorbankan, melakukan segala sesuatu, ya. Bahkan yang dilakukan itu tidak terpuji, ya. Tidak sedikit manusia menggunakan kuasa kegelapan, padahal dia punya Tuhan. Saya melihat anak Tuhan banyak begitu, karena jalan Tuhan itu sempit,
sempit itu berbicara proses, amin. Manusia maunya instan, cepat, padahal dia tidak sadar. Dia menggunakan segala macam cara. Mohon maaf, kebetulan saya bicara di kepolisian, saya melihat, mohon maaf ya, saya bukan bilang orang di sini ya, tapi kebanyakan orang saya lihat di luar sana. Mereka menghalalkan segala macam cara, menggunakan kuasa gelap, mempengaruhi atasannya, agar atasannya itu nurut sama dia, agar keinginannya tercapai, agar pangkatnya naik, agar dapat posisi lebih enak. Dia menggunakan kuasa gelap. Bukankah itu yang dicari? Mama, duit yang dicari. Karena kalau posisi bagus itu tentunya menggiurkan dan menjanjikan, betul? Apa dia sadari? Dia tinggalkan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan tidak sedikit. Ya, ingat, akar kejahatan itu ciptakan uang. Bahkan, mohon maaf, orang dunia, bahkan di polisi bicara, ada yang sampai nyumpah, pesugihan, kan begitu ya? Dikasih mantra, kan begitu ya? Mantra yang diucapkan itu, dia sendiri tidak mengerti artinya apa. Dia ikuti aja, ya. Orang pintar itu dukun itu, dibilang orang pintar padahal dukun, kan begitu. Ngomong kawan kami gitu, sehingga ada sebuah janji di mana dia itu nanti kalau kaya bagaimana, begini dapat kedudukan yang bagus bagaimana. Perhatikan, kuasa kegelapan itu hampir menyerupai Tuhan bagaimana dia bekerja. Kuasa kegelapan itu selalu ya seperti Tuhan yang menggunakan darah. Ya, perhatikan kalau kedukun orang pintar dia ambil air putih. Kita tahu nggak air putih itu udah dia baik? Kan nggak tahu. Dia bacain kepada kami terus disuruh kita ikuti baca mantranya. Ya, ada darah di situ. Biasanya darah siapa? Darah perempuan yang bayi lahir itu diambil darahnya, dicampur, terus keinginan kita, terus kita bersumpah, ya, terus kita bersumpah berjanji kepada dia. Bahasanya kita mengerti, kalau kita mengerti kita nggak akan ngomong, betul nggak? Bahasanya aneh, ya kan? Tiba-tiba keinginan kita terpenuhi loh, pangkat kita naik, betul nggak? Kedudukan kita bagus, harta berlimpah berdatang. Sadar tidak sadar dijamin apa? Saya berjanji, ya, rezeki anak istri masa depan, ya, diambil oleh saya terlebih dahulu. Tuh bayangin coba. Kalau kita tahu, mau kita lakukan itu, amin. Bahkan nanti anak cucu pun rezekinya akan diambil dulu. Kita berjanji seperti itu. Diberikan bersama iblis. Ingat loh, iblis itu bapak. Dia pencuri, pembohong. Dia sekali datang, ya. Dia datang itu, dia sekali datang ya kan membinasakan. Dan dia tidak kasih ampun kalau dia mau membinasakan, disikat harus. Perhatikan, keturunan-keturunannya, orang-orang yang melakukan itu pasti ada yang cacat. Kadang-kadang matinya juga aneh, gitu. Mohon maaf ya. Tanpa disadari, itu akibat perlakuan dari orang tuanya. Mohon maaf ya, kadang sengaja tidak sengaja orang tua kita, kakek nenek moyang kita pernah berjanji dengan kuasa gelap, sehingga kita keturunannya ya terkena dampaknya. Selalu aja ada masalah, ya, pengen dapat yang posisi bagus, kok pangkat dan lain-lain, nasib nggak muncul, selalu dapat tempatnya itu, ya mohon maaf ya kurang bagus ya, dan tidak sangat berpok. Inilah akibatnya gimana? Lupa ya, kita selalu nggak ingat kakek nenek moyang kita dahulu pernah janji apa, kita nggak tahu, betul nggak? Tapi kita di dalam Tuhan, kalau kita sadar, itu semua bisa dipatahkan. Amin. Saya belum lama ini pernah bertemu
dengan anak rohani dari saudara saya, Pastor John. Saya melihat ini orang kok hidungnya sering keluar darah. Kalau keluar darah itu gak berhenti. Dari dia, terus dari orang tuanya begitu. Artinya ada darah keluar. Roh Kudus bicara sama saya, ini ada janji darah, saya bilang. Terus apa lagi? Ini ada yang gak beres di hatinya. Saya tanya sama dia, kau pernah sakit hati atau tidak dengan orang tuamu? Orang tuamu mana? Sudah meninggal. Kau sakit hati? Iya, saya sakit hati sama bapak saya. Sampai sekarang udah meninggal masih bayangin coba. Udah meninggal masih sakit hati, Pak. Bagaimana kutuk itu kalau kita tidak mau mengampuni dia pengejar? Betul nggak? Bukankah kita setelah dibaptis dosa-dosa kita semua dihapuskan? Artinya pembaptisan itu tanda pertobatan, betul nggak? Jika engkau tidak mau mengampuni, mohon maaf saya katakan, ya Bapak di surga ngomong apa? Jika kau tidak mau mengampuni, ya maka Bapakmu juga tidak akan mengampuni semua dosa-dosamu. Artinya baptisan kamu gagal, tidak sah. Jadi saudara-saudari sekalian di tempat ini, kita harus mudah mengampuni, ya. Dan mohon maaf jika kita mengampuni dan firman Tuhan berkata lebih banyak memberi daripada menerima. Mau tahu apa itu? Orang jangan bingung, kenapa? Kok beri mulu kapan dapat jalan gitu? Ingat, kalau firman Tuhan berkata itu tidak akan pernah salah. Engkau memberi, artinya engkau diberkati. Jadi engkau banyak memberi. Amin. Seringkali orang dibolak-balik tuh menerima terus. Bukankah kita keturunan dari Ishak? Turun Ishak itu diberkati. Amin. Kalau diberkati gimana? Artinya kan kita diberkati setelah lahiriah, ya kan, secara spiritual, rohani, dan materi kita diberkati. Amin. Jadi kita banyak memberi. Kadang orang itu berpikir, wah saya tinggal segini nih, gimana sih memberi? Ingatlah cerita bagaimana Tuhan Yesus itu sedang berdiri di sebelah kotak persembahan. Begitu banyak orang-orang memberikan persembahan. Amin. Dan berakhir ada nenek tua, ibu-ibu tua, dia hanya memberikan 2 pecahan perak. Betul nggak? Tuhan melihat ibu itu memberi 2 pecahan perak. Dia tanya kepada murid-muridnya, di antara semua orang ada yang kasih emas, perak, permata, dan lain, hanya ibu itu hanya memberikan 2 pecahan perak. Tuhan bilang apa? Sesungguhnya perempuan tua ini, nenek tua ini, dia memberi dari kekurangan dia. Itu adalah penghasilan dia sehari, dia berikan kepada Tuhan, karena dia tahu siapa dia suka, karena dia tahu siapa itu Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan minder, tapi jangan juga kalau misalnya kamu diberkati, kamu bisa perak, itu namanya mencobai Tuhan, kan gitu Pak. Kalau kau diberkati, banyaklah kau beri. Jangan lupa. Setahu saya polisi itu, mohon maaf ya, karang di atas, karang di bawah. Amin. Pada saat di bawah, ingatlah pada saat kau di bawah. Kalau kau di atas, jangan lupa pernah kau di bawah. Jadi banyak saudara-saudara kita, adik-adik, ya, dari polisi-polisi di tempat ini, ya, ingatlah dia waktu dia di posisi kita seperti apa. Dia itu butuh apa? Butuh teman. Betul gak? Bukan butuh materi aja, butuh curhat. Kita dengerin dia. Betul gak? Sedih lo di bawah lo. Mohon maaf, saya tahu lo gaji polisi berapa kan, gitu kan. Teman saya banyak polisi lo. Bos di sini juga teman baik saya gitu. Cuma pada saat di bawah, ingatlah adik-adik, kan gitu. Kita bantu kalau bisa bantu. Dan pada saat kita bantu dia, pada saat kita sedang butuh pertolongan, pasti
pasti Tuhan akan kirim orangnya. Amin. Untuk membantu kita. Ingat, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Hukum selama bumi ini masih ada hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Amin. Mari kita masuk firman Tuhan ya. Karena ini waktu dibatasi. Jadi memang pada umumnya apa orang bisa berubah pada saat dia diberkati berlimpah-limpah. Waktu di bawah dia mohon-mohon diminta sama Tuhan. Ya. Ada yang minta masuk sama Tuhan dikabulkan, ada yang minta sama Tuhan diproses, betul ya? Kalau yang diproses kadang-kadang nggak sabar. Tidak sedikit tuh mereka menggunakan dosa gelap. Mereka pergi apalagi di sini wilayah Banten, saya tahu loh. Kuasa kegelapan di sini banyak, ya orang-orang pintar begini dan begitu. Bagaimana nih supaya kesan saya, supaya baik sama saya, nurut sama saya, itu kekejian pada Tuhan. Ya. Dia memaksakan dirinya, belum waktunya dia paksakan dirinya. Dapat nggak? Dapat. Ingat loh, apa yang setan beri itu, iblis beri itu tidak ada yang gratis loh. Sadar tidak sadar loh itu mempengaruhi loh keluargamu. Apa yang kau dapatkan itu, ya itu haram loh. Najis loh, betul kan? Bukan dari Tuhan. Ya. Jadi mari kita buka Ulangan 18 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan sabda firman Tuhan. Di antaramu janganlah didapati seorang yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal yang minta petunjuk pada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan diduduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allah untuk melakukan demikian. Manusia, ya, ingat, perhatikan. Sudah percaya Tuhan Yesus menghalalkan segala cara. Ini firman, ini tulis di atas kitab suci, hitam dan suci, dan kata-kata tidak bisa dirubah. Dan firman Tuhan itu iya dan amin. Ingat tuh, peramal itu siapa? Kan dukun. Dia bercerita tentang masa depan Anda. Anda mau begini, mau begitu, ya boleh, bisa. Tapi Anda harus begitu. Ada syaratnya selalu. Di dalam Tuhan tidak ada syarat. Yang penting kau percaya. Jalani, hidupi firman itu. Ikut Tuhan itu gak enak. Betul gak? Tuhan itu apa? Kebenaran bukan? Tuhan itu jalan. Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan itu adalah kehidupan. Betul? Jika kau jalan di jalan Tuhan itu sangat sempit. Artinya kalau kau ingin meraih kesuksesan itu, engkau bersedia diproses Tuhan, betul nggak? Aduh, diproses siapa yang mau? Saya juga nggak mau diproses, nggak enak loh. Bahkan doa Bapak kami mengajarkan, ya jangan tabuh kami dalam pencobaan, lepaskan dari paling jatuh. Diproses tidak ada yang enak. Tapi mau nggak mau, kalau kita mau ikut Tuhan, mau nggak mau kita harus mau diproses. Bertahanlah, berimanlah, jalan terus di jalan itu. Diproses ya. Sebelah kiri ngomong begini, sebelah kanan ngomong begini, suruh pakai ini, suruh pakai itu ya kan. Terus kau berjalan sampai di ujung kau bertahan. Ya, kau akan bertemu yang punya jalan itu sendiri. Amin. Kau dengar kiri dan kanan, itu tidak ada yang benar. Hanya firman Tuhan itu kebenaran. Betul kan? Jika kau lurus
sampai ke jalan. Kau jalani hidup firman itu, maka kehidupan itu kau dapatkan. Amin. Artinya kau lulus kau di hadapan Tuhan. Ya, kau jalani firman Tuhan itu, kau keluar masuk ke pintu dengan terhormat. Kalau kau lolos di hadapan Tuhan, kau mendengar sabda firman Tuhan, artinya engkau keluar lewat jendela, lompat pagar, alias maling. Kau mendengar tapi kau tidak hidupkan. Kau mencuri mendengar firman Tuhan tapi kau buang begitu saja. Padahal firman itu yang memberikan segalanya itu menjadi ada. Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Bukankah yang kau cari itu adalah materi? Bahkan firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Kenapa kau cari yang ditambahkannya dahulu? Karena kau tidak utamakan Tuhan. Jika kau utamakan Tuhan dan kau hidupi kebenaran itu, amin, yang ditambahkan mengejar kamu. Uang itu persegi panjang, betul nggak? Sudutnya ada 4, artinya kaki ada 4. Kita di sini semua punya kaki 2 ya. Jika kau mengejar uang, capek loh, setengah mati loh, lari yang kencang loh, yang 4 kakinya, betul nggak? Kita cuma punya 2, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ikut Tuhan, jalani kebenaran, yang kaki 4 itu mengejar kita. Itu sampah di mata Tuhan. Utamakan Tuhan dulu. Tuhan itu segalanya. Karena manusia itu salah. Bilang keluarga nomor 1. Tuhan yang terutama, keluarga nomor 1. Betul? Hidup firman Tuhan itu. Banyak loh saya ketemu polisi itu. Saya kasih firman, dia bohong, dia nggak mau dengar. Saya bilang, kau tolak siapa? Firman itu bukankah Tuhan sendiri? Jika kau tolak apa yang gue sampaikan itu, kau menolak Tuhan. Sampai sedih saya bilang. Sudah dapat posisi bagus ya. Saya pernah ketemu, saya nggak mau sebut orangnya gitu. Saya ngomong sama dia, ya janganlah kalau begitu. Ingat saya bilang, ya Tuhan itu segalanya, bukan uang segalanya. Emang mati bawa duit kan enggak. Kalau kita mau mati bawa duit, kita cari duit banyak-banyak kan. Saya bilang sama Tuhan, saya melayani di mana aja, saya setiap minggu khotbah di mana aja. Saya tidak cari persembahan apapun juga. Bahkan mereka kalau butuh saya bantu. Saya ini pengusaha. Jadi Tuhan bilang, kabarkan Injil, membalahkan domba-dombaku dan pulihkan dia. Banyak artinya. Pulihkan itu bukan firman aja kita pulihkan. Secara bisnis dia ngomong aja kita kasih tahu. Saya kasih tahu sampai dia jadi. Saya bilang sama dia, tugasku memuridkanmu, aku mengajarimu sampai kau jadi, sampai jadi bos. Artinya saya itu sudah lulus. Kalau kau tidak jadi, aku lolos di depan Tuhan. Aku akan jadi kau sampai kau maju. Dan saya bilang dari awal, jangan pernah terima kasih sama saya. Jangan pernah kasih saya apa-apa. Amen. Saya ini tulus dan ikhlas membantumu. Bahkan orang yang lain ke Tuhannya, ya bahkan dari kolong jembatan pun dia kalau percaya sama saya bantu, saya doakan. Banyak mujizat terjadi. Amin. Kitab suci itu surat cinta Tuhan untuk kita. Isinya cuma 2 setebal itu. Jauhi larangannya, ikuti semua perintahnya. Betul gak? Baca aja 1 buku aja belum tentu setahun habis itu. Baru baca selembar aja dan ngantuk. Betul gak? Pada itu surat cinta Tuhan kepada kita. Itu adalah buku kehidupan.
ditulis oleh Roh Kudus lewat orang-orangnya. Begitu dia sayang sama kita, kita bangun tidur masih bisa bernapas. Lihat di rumah sakit, dia oksigen berapa coba, betul kan? Bahkan kita sehat, kita dikasih penyakit, kita ucap syukur kan? Kadang daging itu lebih kuat daripada roh. Bukankah Tuhan bilang roh itu harus lebih kuat daripada daging? Manusia itu kadang orang salah menilai. Orang-orang bilang manusia 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Betul? Lupa deh satu lagi, ada nyawanya. Nyawa di mana? Darah. Coba manusia kalau kehabisan darah, selesai hidupnya. Jadi manusia itu ada 4 unsur, tubuh, jiwa, roh, dan darah. Ingat tuh, Tuhan kalau penjamuan kudus gimana? Darah kan? Anggur jadi darah Tuhan kan? Setan juga begitu. Mohon maaf di sini, nanti selesai saya membawa firman. Yang sudah pernah maupun yang belum pernah atau merasa dirinya itu mohon maaf kurang beruntung, ya bisa saja ini adalah akibat dari kakek nenek moyang kita yang tidak tahu. Dia juga nggak tahu dia melakukan itu, akibatnya berpengaruh kepada keturunan-keturunannya. Moga kau saya doakan agar itu semuanya bisa bersih. Mau ya, amin. Jadi kita buka Ulangan 18. Sebentar ini udah tadi. Bentar. Ya, yang mengenai pesugihan. Saya belum tahu di kepolisian bagaimana, tapi saya lihat di luar sana. Mereka pesugihan, nyumbang, ya bahkan orang jenis itu ke Gunung Kawi, gitu kan? Dia mau cepat kaya, dia bersedia, ya mempersembahkan anaknya. Tidak sedikit anaknya mati, bahkan kalau hidup pun tidak normal, cacat demi kekayaan. Coba bayangkan, jahatnya keturunan sendiri berharap. Saya kadang kalau melihat kau begini ya, saya tanya, tapi nangis orang tuanya. Saya bilang, pernahkah kau berjanji? Iya, waktu saya belum ikut Tuhan saya pernah berjanji. Nah ini akibat perbuatanmu. Kau berjanji minta sama dia, tapi kau dapat gimana? Habis semua kan? Iya, pertama hidup banyak, tapi habis lagi. Artinya apa? Bapak pembohong kan? Gak kekal kan yang berikan kan? Betul gak? Tapi kalau Tuhan beri, ingat gak? Yang kau dapatkan itu damai sejahtera, bisa dipati anak istri, dan engkau berbahagia. Berbahagia itu berbicara apa? Engkau keluarganya sehat, ya secara rohani, secara materi sehat, secara jasmani sehat, dan kebahagiaan itu ya panjang sekali. Ingat firman Tuhan berkata, kebahagiaan itu kalau kau ikut Tuhan panjang sekali. Kau bisa melihat anakmu bahagia, cucumu bahagia, cicitmu bahagia. Panjang umurnya berarti? Baru di ujung umurnya. Luar biasa kan Tuhan? Memang gak mudah sih, ya. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya harus proses juga ini. Betul? Ada satu lagi pesan saya. Saudara-saudari di sini yang merasa mungkin orang tuanya sudah tidak ada, atau kakek neneknya sudah tidak ada, biasa dilakukan, ya, datang ke kuburan berdoa. Saya minta lakukan. Kalau memang ada, berdoa dan berbicara dengan orang mati. Firman Tuhan berkata, biarlah orang mati berusia orang mati. Artinya itu Tuhan tidak kasih. Betul nggak? Karena orang mati itu sudah selesai. Selama orang itu masih hidup, orang itu belum selesai dengan Tuhan.
anak itu sudah meninggal. Firman Tuhan berkata, ya, manusia dibuat dari debu dan tanah. Ya, kalau orang mati dikremasi menjadi debu, yang tanah itu dipindah dikubur menjadi tanah. Betul kan? Artinya kalau sudah selesai kembali lagi, kita lebih senang ya orang tua atau kakek nenek moyang kita bersama Tuhan. Betul kan? Kenapa kita dipanggil? Bahkan kita tanpa sadari kita mohon minta doa restu lagi. Bukankah orang mati sudah selesai, tidak ada berkat? Dia tidak butuh duit, yang butuh duit kita. Dia tidak butuh kesehatan dan itu, betul kan? Minta lagi ngomong sama dia, tolong ya begini dan begitu ya, nanti tolong doakan saya. Ya orang mati sudah selesai lah. Kalau kita ngomong sama dia, mohon maaf nih. Ya saya katakan ya, roh itu pada saat kau panggil dia datang. Tanpa kau sadari, roh itu masuk ke tubuh manusia. Orang mati berkatnya sudah selesai. Amin. Jika orang mati dan orang hidup nempel, bagaimana nasibnya? Malah nggak? Kalau orang mati dia punya penyakit stroke, gula, ya atau apa, terus kita berdoa sama orangnya itu ya. Kau percaya nggak orang mati penyakit di bawah? Dan spiritual di bawah. Begitu dia masuk ke badan, ya, jadi ada penyakit ini dan itu. Wah ini namanya penyakit turunan. Bukan penyakit turunan, saya kasih tahu. Itu kakek nenek moyang masuk ke badan dia punya penyakit. Sehingga dia masuk ke badan secara spiritual. Kau mengikutinya ikut penyakit itu juga. Orang sekarang bilang, orang dunia bilang apa? Gen. Itu bukan gen. Itu ada spiritnya, ada roh itu. Jadi roh itu harus disuruh keluar. Percaya sama Tuhan. Jika roh itu keluar, kau sembuh. Betul kan? Tanpa orang sadari, ada yang ngomong, iya nih, kayak punya gen apa nih, gen gula. Nah, saya bilang sudah tahu. Saya cerita, saya tanya, orang keadaan lagi kemarin kira-kira 1 bulan lalu. Terus saya bilang setelah saya doakan, maaf ya, 22 minggu lagi kalau kamu cek, dia cek normal terus aku. Udah saya suruh share itu rohnya gitu keluar. Banyak orang nggak tahu tentang spiritual seperti ini, ya. Firman Tuhan berkata di Matius ayat 24 ayat 35, langit bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan itu adalah firman. Firman itu siapa? Tuhan Yesus. Amin. Jadi Tuhan Yesus tidak akan pernah berlalu. Dia itu Alfa dan Omega. Betul? Jika kita punya firman, punya Tuhan, Tuhan itu kita ucapkan firman itu setiap hari, artinya Tuhan bersama kita. Malah petaka tidak akan datang kepada kita. Bahkan sihir yang tidak kelihatan itu, santet, panah, api pun tidak akan datang kepada kita. Betul? Karena kita ngomong Tuhan. Tuhan itu firman. Firman itu ada di dalam kita. Gak akan kenal. Tapi mohon maaf di sini saudara-saudari yang sudah pernah berjanji begini begitu, pernah melakukan itu, jangan malu dan saya akan berdoa. Ya, tapi kalau yang belum pernah, barangkali dari kakek nenek moyang yang pernah berjanji yang kita tidak tahu, ya mungkin dari keturunan berapa, firman Tuhan itu bilang kutuk itu mengejar sampai keturunan keempat. Betul? Coba ya, kita, bapak kita, engkong kita, ya akan satu lagi apa? Kita mana tahu dia lakukan apa? Kita kena dampaknya. Itu bisa dikatakan. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan mau. Amin. Bersediakan, bisa doakan. Amin ya. Saya bercerita bagaimana terjadinya peperangan di surga. Kita buka Yesaya 14 ayat 14 ayat 12 sampai 15. Wah, saya baca kan? Wah, engkau sudah jatuh dari langit.
Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam dirian. Ya, ini bisa terjadi. Kita tahu, semua orang saya juga tahu bagaimana si iblis Lucifer itu, tuh, dia duduk di atas Tuhan. Dia ingin menggantikan posisi Tuhan. Pada saat dia dibuang ke bumi, tentunya dia kamu. Tuh, firman Tuhan di Wahyu berkata, perhatikan. Wahyu 12:7-9, saya cerita dari sini nanti. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat di tempat lagi di sorga, dan naga besar tua itu, si iblis setan itu, menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah di tempat bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Ya, artinya terjadi peperangan yang sangat dahsyat di surga. Bahkan dicatat sepertiga kerajaan surga disebut malaikat Mikael. Malaikat Mikael ada malaikat panglima tentara surga, berperang dengan malaikat-malaikat yang sepertiga itu, termasuk di sini. Terjadi pertempuran yang dahsyat sekali. Waktu itu belum ada manusia, tapi bumi sudah ada, surga sudah ada. Perang. Bayangkan coba, firman Tuhan berkata sampai ada kilat jatuh ke bumi, kan begitu kan? Artinya itu meledak-ledak di bumi, di langit itu. Dibuang ke bumi, ya. Bumi dihancurkan, diporak-porandakan, betul? Semua diacak-acak sebelah dia. Lihat, dibuang ke liang kubur yang paling dalam. Bahkan kita tahu yang paling dalam itu adalah penjara Tartarus. Naga tua itu di penjara sampai sekarang. Dia belum keluar. Tapi ada orang cerita, saya ketemu Lucifer, begitu saya bingung. Para firman Tuhan itu katakan ditangkap nih, di penjara. Kapan dilepaskan? Pada saat nanti Tuhan datang seperti pencuri itu. Sebelum itu datang, ya, Roh Kudus diangkat. Ya, semua diangkat oleh Roh Kudus, kita percaya, amin. Nah, itu dilepaskan. Iblis dilepaskan, nabi-nabi palsu dilepaskan, terus antikris dilepaskan. Dia akan memproklamasikan dirinya bahwa dia adalah Mesias. Dunia disesatkan. Dia akan melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, para setan sendiri, bahkan membangkitkan orang mati. Orang-orang menyembah dia. Sudah mulai loh. Saya perhatiin, saya baca di Google ya. Chip-chip itu dipasang. Itu kodenya apa? 63 kali lebih. Artinya ini akhir zaman sudah dekat. Tapi waktu itu kan hanya Bapak yang tahu. Ya. Pada saat datang, pertanyaan saya, apakah Anda sudah siap? Artinya jangan cenderung melakukan berbuat baik. Baik terutama dengan teman seimanmu. Kalau dengan teman yang tidak seiman, kalau dia percaya, kita juga harus baik. Kita harus tolong dia. Tolong kita doakan, dia percaya kita doakan. Betul kan? Bahkan dia kekurangan berkat, kita beri berkat. Bahkan firman Tuhan jadilah kau terang dan terang dunia. Ya, pergunakan mamon yang tidak jujur ini untuk memperangi persahabatan. Amin. Kau ingat pada saat kau beri, jangan kau remeh orang itu. Satu hari orang itu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kau lihat sekarang begini, besok menjadi jenderal, bisa jadi kapolri. Percaya nggak? Dia ingat sama kita. Ingat. Seleting sama kita. Betul nggak?
ya kan? Tapi Tuhan lihat hati. Dia orangnya taat, hormat, gitu. Bahkan dia rajin beribadah, betul. Dia ikuti semua proses jalannya Tuhan. Dipromosikan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kita pikir ini orang biasa-biasa, muncul. Mohon maaf, yang sekarang ini tahu kan? Siapa yang kira bisa jadi begitu? Dulu orang bilang tanda tanya, kuda hitam. Pernah dengar kan? Siapa kuda hitam itu? Oh, ternyata orang ini. Ternyata orang itu Tuhan. Amin. Tapi kita percaya, kita di dalam Tuhan, kalau kita menghadapkan Tuhan secara malam, Tuhan tidak akan pernah melupakan. Dia akan memperhitungkan apa yang telah kita buat. Amin. Terjadi peperangan, malaikat Mikael, Gabriel, kerub, perang semuanya. Bayangin coba, guntur meledak-ledak di langit. Kadang orang berpikir, hari penciptaan pertama jadilah langit dan bumi. Betul. Dan dia bilang apa? Bumi belum berbentuk. Ingat loh, firman Tuhan kata gitu loh. Artinya bumi berbentuk, artinya pernah ada nggak? Pernah ada. Betul nggak? Kenapa Tuhan ciptakan ulang? Karena Tuhan selalu berkata positif. Malaikat itu berantem, bumi sampai berantakan semuanya loh. Bayangin itu, yang tidak kelihatan itu super power loh. Ya. Bahkan di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia untuk mengalahkan iblis. Betul gak? Iblis itu benci. Bagaimana caranya mengalahkan, menaklukkan orang itu ciptaan dia. Dan saya terlalu yakin sekali Adam, Hawa dan ular iblis itu, ya itu ketemu bukan sekali. Betul? Nggak mungkin kalau nggak kenal main percaya aja, betul nggak? Justru dia kenal, dia sahabat, sering nongkrong, sering ngobrol, jadi dia percaya. Musuh kita siapa sih? Sekitar kita loh, betul nggak? Bener Bu ya? Mohon maaf, karena setan itu pinter loh. Pakai siapa? Pakai, mohon maaf, ibu punya suami, yang suami punya istri, tanpa disadari dipakai sama iblis. Tapi kita jangan salah dia, kenapa? Dia tidak sadar sedang mempengaruhi. Bahkan anak-anak kita loh, pada saat kita lagi berteduh segala macam, lagi benar-benar sungguh dalam Tuhan, sampai puasa hebat, dia gangguin kita. Pada saat kita ingin sesuatu apa yang kita minta, kita sabar kita berpuasa, anak kita macam-macam, bikin kita pusing. Bahkan adik, bahkan orang tua kita, iblis itu tidak akan pernah pakai orang lain, betul? Ya pasti pakai yang terdekat. Makanya pada saat di pohon pengakuan baik dan buruk, iblis datang dalam bentuk ular berbicara kepada Hawa. Dia putar balikan firman itu. Makanlah buah itu. Begitu dimakan, murka Tuhan datang dan kutuk itu sebagai laki-laki mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Betul? Dan istri sakit pada saat dia ingin mengandung melahirkan anak. Dan makanan ular, dia bilang, perhatikan, dia akan berjalan dengan tubuhnya. Dan bayangkan, kalau manusia, ya kan kita sudah lihat nih, ular itu sekarang ada di tubuh manusia. Firman itu kalau disampaikan juga pada manusia, betul kan? Kalau orang dalam kehidupannya sehari-hari dia jalannya tidak lurus, alias saling bengkok, hati-hati orang itu. Tuh, karena ular itu jalannya nggak pernah lurus, dan dia kalau berbicara omongannya tidak bisa dipegang. Kalau keluar ular itu lidahnya satu, tapi cabangnya dua. Pegang kiri, kanan goyang, pegang kanan, kiri goyang. Artinya omongannya tidak bisa dipegang. Loh, hati-hati dengan itu. Bahkan Tuhan berbilang, makananmu tebu dan tanah. Artinya makanan siapa? Manusia. Tuh, perhatikan. Iblis itu diciptakan, malaikat diciptakan sebelum ada manusia. Dia segar bugar di surga.
Dia setiap hari mendengar firman Tuhan, betul nggak? Karena firman Tuhan, jika kau haus dan lapar, kau minum air yang kuberikan dan makan kuberikan, kau tidak akan menaus lagi dan tidak pernah lapar lagi, betul nggak? Iblis itu nggak pernah lapar, nggak pernah haus lagi. Dia mendengar firman, seger dia. Pada saat dibawa ke bumi, lemas dan dia mendengar firman, lemas dia. Bagaimana dia supaya segar? Dia jadi makan kan? Betul nggak? Makanan siapa? Manusia. Dengan segala macam cara. Ya, manusia suka duit ya kan? Dia pakai itu. Manusia suka ini dan itu, dia pakai itu. Ya kan? Bahkan ingin mempengaruhi atasannya, dia pakai itu. Ya kan? Akhirnya gimana? Tanpa disadari, keluarganya menjadi korban. Perhatikan di rumah sakit, selalu aja orang ketika kekurangan darah. Bener nggak? Butuh darah ini, butuh darah itu, butuh darah ini. Ya, beli segini. Padahal kita donor ke PMI gratis, di rumah sakit dijual, dijadikan bisnis. Para kita menolong orang, tapi bisa juga sih kalau darah DNA sama kita tolong langsung bisa. Bukan nggak bisa. Kadang-kadang ada DNA tertentu yang agak sulit dicari ya. Mau nggak mau harus beli. Tapi kan selalu kekurangan darah. Artinya apa? Tanpa disadari, disedot sama setan. Betul nggak? Jangan berhubungan dengan alkoholisme ya. Apalagi daerah Banten ini kuat sekali. Tapi kita anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Sekalipun aku melalui lembah kekelaman, aku tidak akan pernah takut bahaya, karena kau bersertaku, karena kanan dan tongkatmu lah yang menghibur aku. Amin, amin, amin. Jadi saya sudah mau selesai karena tadi sudah dipesan dan bersama karena kita bicara lagi. Ya. Lalu ya, ingat cerita. Ada 2 mujizat yang dilakukan Tuhan. Proses dan instan. Tuhan itu tahu ini orang beri proses, baru dia percaya, baru dia bisa. Ada orang Tuhan tahu ini tak usah diproses, iman dia besar, betul nggak? Artinya Tuhan melihat iman kita, hati kita, seberapa besar imanmu. Ingat waktu di kolam Bethesda ada orang buta, Tuhan bertanya, maukah terus maka kau bisa melihat, maka bisa melihat. Mau. Tuhan mengambil anak diludahi, dia tempelkan ke matanya, dia suruh cuci matanya ke kolam Bethesda. Amin. Lihat, dia ke kolam Bethesda jalan lama-lama, dia mencari-cari kolam itu di mana, dia nggak lihat sampai ke kolam Bethesda, dia cuci. Setelah dia cuci dia bisa melihat. Artinya jalan dari tempat menuju ke Bethesda itu proses Tuhan berlihat. Satu lagi, ya, orang buta ini disembuhkan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus lewat, ramai berbondong-bondong. Ada 2 orang buta berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, tolong saya, kasih saya buta, dikasihan. Dia nggak melihat. Orang buta ini bisa melihat tuh, secara spiritual, betul nggak? Bahwa Tuhan Yesus datang loh. Tuhan Yesus sampai keren loh, langsung lihat begitu. Begitu Tuhan Yesus lihat keren, dia melihat, artinya iman orang ini besar. Betul nggak? Saat itu seketika juga orang itu sembuh tanpa diproses. Ya. Dan kita tahu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Ingat, tanpa kita sadari kalau kita doa diulang-ulang, Tuhan suka nggak? Waktu Lazarus sakit, mata-mata datang kepada Tuhan. Tuhan, Lazarus saya mau kasihi, sakit. Iya tahu, tunggu aja, bilang gitu kan. Terus besok datang lagi, Maria ngomong lagi, Tuhan, gitu kan. Besok Marta, hari ketiga ngomong lagi, Tuhan, Lazarus yang kau kasihi sudah meninggal. Nah gitu. Hari keempat dia baru ke kuburannya.
Sampai di kuburannya, sebelum sampai baru dekat kuburannya, maka ada dekat Tuhan. Tuhan, Lazarus kok sini mati, dan mereka kataku belum datang kau duluan, ini tidak mungkin mati. Tuhan suka ngajarin, suka. Tuhan tahu apa yang dilakukan, betul nggak? Karena nggak sadar kita doa diulang-ulang. Tuhan bilang udah dengar doa dulu, benar nggak? Tuhan aku minta begini. Udah percaya aja, jalankan ajaran iman, semua pasti terjadi. Doa diulang pagi, diulang siang, diulang malam, diulang besok, ulang. Artinya engkau tidak percaya Tuhan mau bikin mujizat. Tuhan kasih, betul nggak? Diulang-ulang terus. Akhirnya Tuhan bilang, Lazarus, keluar dari kuburan. Nah gitu kan, dia keluar, masih diikat, pakai apa? Hidup Lazarus kita itu. Amin. Nah, ingat, daerah lokasi yang banyak okultismenya. Mohon maaf, seperti di daerah sini. Kamu lihat di perhatian. Ada berhati. Kamu lihat di daerah lain. Berhati. Mereka menggunakan kuasa gelap. Ingat cerita bagaimana 3 rasa Tuhan datang. Tuhan tahu itu daerah tidak diberkati, sangat tahu. Di situ ada orang gila. Dia rantai, betul nggak? Ngomong begitu, rantai jangan putus. Begitu Tuhan datang, dia langsung ngomong begini sekali. Aku tahu kau adalah Tuhan. Begini dan begitu. Izinkan aku keluar dari badan orang ini untuk pindah ke babi-babi. Betul nggak? Tuhan bilang, silakan. Babi-babi jumlahnya 2.000 ekor. Babi-babi itu dimasukin sana. Betul nggak? Lompat babi-babi ke jurang. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang yang berhubungan dengan okultisme, dengan dukun begini dan begitu, melakukan santet begini dan begitu, mempengaruhi atasan begini dan begitu, kamu sadar tidak sadar? Kamu isinya setan, bukan Tuhan. Babi lebih akurat daripada kamu, betul nggak Pak? Kalau kamu melakukan itu, babi aja nggak mau ngisi setan, lompatnya langsung ke jurang. Kok manusia mau melakukan itu loh? Betul nggak Pak? Banyak yang mengeluh sama saya. Kok begitu saya lihat. Oh, kamu kerjain begini saya lihat. Saya bisa lihat gitu loh. Ya saya beresin, doain. Capek dulu gitu kan. Saya bilang, saya bilang, kita anak-anak Tuhan yang seperti itu ya. Ya, masa kita lebih kurang terima. Mohon maaf ya. Tadi kan Elia dan 400 nabi-nabi, ada 450 nabi pada saat di Gunung Karmel. Ya, Elia itu adu sakti ya dengan nabi-nabi Baal. Ingat nggak cerita itu? Ada korban bakaran di suruhan korban di Baal itu. Betul? Ya, coba kau datang minta coba pada Tuhan Baalmu, dengan dewa Baalmu untuk melakukan mujizat. Begini begitu, guys, semuanya bisa terbakar. Gini. Mereka itu ya akan melakukan ya ritual yang sangat mengerikan, pakai potong-potong tidak apa segala macam ya kan. Nabi Baal itu makanya dia berkata, udah belum? Kalau kalah dipotong bunuh. Begini seperti itu ya. Lihat apa yang dilakukan Elisa. Dia berdoa, api dari surga turun, bakar semua korban bakaran itu. Lihat kuasa Tuhan. Hebat gak? Dia bakar semuanya. Karena sudah dijanjikan untuk perjanjian itu dipotong, dia potong satu-satu. Gak ada kasih-kasihan. Artinya yang engkau lakukan sekarang, kalau kau melakukan okultisme, engkau harus tuntas. Bertobatlah, jangan kau lakukan itu lagi. Amin. Satu-satu dipotong loh. Pada saat dipotong ada yang ngomong, tolong dong istri saya belum melahirkan, baru aja kawin, baru kemarin. Dia bilang, tolong, potong sebodo amat. Ingat loh, apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan suruh tumpas, yang kasih ampun.
kau ditebas Tuhan. Ada yang mau kali ya? Jangan tak bilang seperti itu. 450. Nah, capek potongnya lu sendiri. Potong, capek lu. Ya. Jadi sabda firman Tuhan pagi ini sampai di sini aja, karena mohon maaf karena ada acara lagi. Jadi saya tidak bisa bawa sampai terlalu lama. Tapi kita percaya apa yang sudah disampaikan ini menjadi kehidupan. Jangan engkau berlaku seperti itu. Nanti pada saat nanti saya berdoa, apabila terjadi manifestasi, gak usah takut, gak usah malu, lepaskan aja. Ingat loh, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Engkau rela, engkau mau dilepaskan, maka terlepaslah. Tapi kalau kau melawan, mohon maaf, kau pasti akan melawan dengan kuasa Tuhan. Betul nggak? Jika kau rela, dia akan pergi. Baik yang dilakukan oleh dirimu sendiri atau dilakukan oleh kakek nenek moyang. Betul nggak? Apabila ada roh atau arwah ya yang mengikutimu dari kakek nenek moyang, sehingga nasibmu kurang beruntung. Betul nggak? Itu bisa terjadi. Percaya? Amin. Mari kita naikin pujian, sebelum ini kita berdoa. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu itu tidak ada yang kebetulan, dan firman-Mu itu menjadi kehidupan di kantor polisi ini. Kami minta para malaikat untuk menutup dan mengawal tempat ini sehingga kuasa-kuasa kegelapan semuanya dikalahkan oleh-Mu Tuhan. Aku minta api yang turun dari surga seperti Elia membakar semua korban persembahan itu, membakar semua kuasa kegelapan di tempat ini. Mari kita nyanyikan satu pujian, jadi berdoa mengalirlah Roh Kudus. Haleluya. Oh Rabaya Raboya Barata. Haleluya. Roh Kudus. Amin. Amin. Oh Rabasika Boya Barata. Amin. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air. Mari kita nyanyi semuanya. Berikanlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu. Orang masih mari kita memuji Tuhan. Harus hidup hidupku. Kalau nggak apa jangan Israel, tapi bisa nggak Israel? Yang lain Israel bisa nggak? Aku berikan jiwaku, hapuskan air mataku. Haleluya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Tunggu sebentar. Sabda firman Tuhan berkata, siapa yang merasa dirinya di sini pernah berhubungan dengan kuasa gelap. Kuasa gelap itu kau lakukan sebelum kau dibaptis dan kau bertobat. Atau pernah kau berjanji begini dan begitu. Atau kau merasa hidupmu kurang beruntung. Ya, dan atau satu lagi,
kau merasa punya penyakit yang sama dari kakek nenek moyangmu, saya undang maju ke depan. Kesini saya doain. Gak usah malu, gak apa-apa. Kapan lain kesempatan dilepaskan. Gak semua orang bisa melepaskan ini loh. Gak apa-apa. Ayo maju ke depan, gak usah malu. Kita maju aja supaya nasib kita beruntung, tapi kita berhasil. Roh itu dikeluarkan, betul? Ya, ayo maju ke depan. Ayo maju, gak usah malu. Gak usah gengsi di hadapan Tuhan. Tuhan hanya melihat hati. Jika kau malu, artinya engkau dapat disengajai, engkau tidak rela untuk dilepaskan. Ayo maju, siapa maju? Gak usah malu. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanlah, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita bicara, saya bacakan firman Tuhan, ikuti firman Tuhan. Kalau misalnya malu ke depan, saya akan sampai satu-satu. Tapi tolong konsentrasi, ya, fokuslah kepada Tuhan kalau kau malu. Ya, jika engkau merasa begini dan begitu, kalau kau nggak tahan, ya begini dan begitu, nanti selesai ibadah, ketemu saya di ruangan pribadi, lepas pribadi. Mungkin di sini banyak orang, ya, mungkin banyak polisi, banyak atasan, ya, malu atau takut begini dan begitu, ya, nggak apa-apa. Temui saya di ruangan pribadi, saya akan bereskan itu. Ya, mari kita berdoa. Kita bicara firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 20. Yuk, mari kita buka firman Tuhan. Yuk kita katakan sama-sama. Ayo, bapak-bapak polisi, kita buka firman Tuhan. Buka, itu handphonenya ada kok. Wahyu 3 ayat 20. Silakan Pak, buka Pak. Kalau nggak punya sebelah-sebelahnya, ngintip-ngintip aja Pak. Kalau Pak kita baca sama, karena firman Tuhan itu harus diucapkan. Ya, ya, baca ya sama-sama. Sudah, 1, 2, 3. Aku berdiri, dibuka pintu sambil mengetuk. Barang siapa, amin. Dan yes, untuk aku akan mendapatkan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Amin, amin. Amin, amin. Ayo baca dong, polisi baca dong Bapak. Semuanya, ayo firman Tuhan dibaca. Ayo diulangi kalau Bapak-bapak polisi yang baca coba. 1, 2, 3, baca firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 20. Di sini aku siapa? Tuhan bukan? Tuhan sedang ketok pintu. Pintu hati ada di mana? Pintu hati itu ada di mulut kita. Jika kau membuka mulut, ya engkau mengaku Tuhan, engkau itu artinya menjadi langit bumi menjadi saksi, engkau dikreasikan di langit bumi, engkau itu menjadi anak Tuhan. Tuhan akan masuk ke dalam hatimu. Mau? Kalau Tuhan masuk ke dalam hatimu, pertanyaan saya, siapa yang bisa melawanmu? Setan, iblis, semuanya pasti akan pergi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bicara sama-sama dengan saya. Halo. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya membuka pintu. Saya mempersilahkan kau masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja selama-lamanya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Roh-roh jahat yang ada di dalam tubuhku, aku perintahkan keluar, pergi dalam hidupku. Aku percaya, aku minta Roh Kudus memantraikan perkataan
Katakan kami ini dengan darah anak domba Allah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Bersih semuanya, kotor-kotor kaki nenek moyang semuanya keluar, patahkan semuanya dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau roh jahat kaki untuk dari kaki nenek moyang keluar, keluar pada nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati, engkau menjadi kepala bukan ekor. Aku percaya Tuhan, aku bersama di hati Tuhan. Oh, kasih Tuhan Yesus, aku percaya kau sudah ada hatiku. Roh kuasa kegelapan, okultisme, narik kutukan kita semua pergi dalam hidupku. Aku sudah diberkati Tuhan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, semua roh jahat, kau dengar, kutuk kaki nenek moyang, pergi dalam hidupku. Aku sudah diberkati dalam hatiku. Semua kutuk keturunan jatuh dalam tubuhku. Aku percaya Tuhan, aku sudah dimerdekakan. Aku adalah anak Tuhan. Aku adalah anak raja di segala raja. Firman itu hidup di dalamku. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Kau diberkati Tuhan, kau menjadi polisi yang luar biasa. Tuhan berkata, kau bukan menjadi kepala. Kau lihat anak-anak Tuhan. Satu hari kau lihat kesulian Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Wajib kita berdoa. Berdoa. Mari kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Untuk kaki nenek moyang kami tidak mengejar kami lagi. Aku putuskan, aku patahkan semua sihir mantra apapun yang pernah dilakukan oleh kaki nenek moyang atau siapapun juga dalam diri kami. Keluar dari semua dalam tubuhku. Aku bakar dengan api dengan nyala. Murna basik kamu yang rabu di alam rata. Terima kasih Tuhan. Yang percaya terjadi. Amin, 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 amin. Pak, saya berdoa Pak. Tuhan, Tuhan kau melihat sekalian semuanya. Tuhan kami percaya pada pagi hari ini bukan satu kebetulan kami bisa berkumpul di tempat ini. Ini adalah petinggi-petinggi, kandidat perwira tinggi yang akan menjadi jenderal. Kau lihat nyatakan firman Tuhan berkata, Bapak, kau menjadi jenderal, kamu jangan khawatir. Kau menjadi kepala bukan ekor. Firman Tuhan dikenapi dalam hidupmu. Apapun impianmu, keinginanmu, Tuhan mendengar doamu. Kejar Tuhan itu. Tuhan itu tidak pernah mengecewakanmu. Andalkan Tuhan, buat kamu bahagia. Enak bahagia. Umur panjang kau bisa melihat anak cucumu. Saya ya, semuanya bahagia berbanyak-banyak. Kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu sekarang sudah kompes. Dia itu sudah dapat kita.
Apa yang dikatakan sabda Tuhan ini bukan kebetulan. Saya datang ke sini. Ya, saya percaya semua diberkati. Kita adalah anak-anak perjanjian. Bintang-bintangnya Abraham. Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Amin ya. Percaya ya. Mohon maaf kalau ada saudara-saudara yang tadi merasa ada perjanjian, kalau misalnya saudara-saudara itu malu, ya temui saya, temui Bapak saya akan layani secara pribadi. Saya melihat ada sesuatu, cuma saya nggak mau ngomong gitu loh. Ada sesuatu tapi disembunyikan gitu. Jadi karena ini tempat rame, umum, banyak yang tahu. Pribadi lepas pribadi saya nggak akan cerita. Nggak usah di sini, tempat lain nggak apa-apa. Hubungi brother saya ini. Brother ya, nanti di tempat lain aja. Saya beresin, saya janji saya beresin. Ingat loh, untuk itu mengejar, tadi saya bilang apa? Kasihan keturunan kau lakukan itu loh. Rezeki keturunanmu itu semuanya diambil daripada kamu. Kamu melihat anak kamu miskin semuanya. Betul lah? Jangan sampai itu terjadi. Kalau ada, tolong hubungi Bapak Samuel. Nanti saya akan layani dulu, bukan di kantor polisi. Terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus